Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattva Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattva Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattva Mahasataya. Agar arwah-arwah Bapak Guru bisa mendapatkan ketenangan kedamaian, kita pimpin menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan sampai dengan pernyataan kisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Memuji keluhuran sifat kebaikan Buddha Nusantara halaman 5 bait pertama bersama-sama. Ite piso bhagava arahang sama sambuddho, Vicacarana sampanno sukato lokawidu, Anuttaro purisa dhamma sarati, Sata dewa manusanang buddho bhagavati. Swakato bhagavata dhammo sandipiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang penditabo vinyuhiti. Halaman 9 Sangkan Satika pertama Suparipano Bhagavato Sawaka Sangho, Ojo Patipano Bhagavato Sawaka Sangho, Nyaya Patipano Bhagavato Sawaka Sangho, Samiji Patipano Bhagavato Sawaka Sangho, Yadidang Cattari Purisa Yukani, Atta Purisa Pukala Esa Bhagavato Sawaka Sangho, Ahuneo Pahuneo Yakineo Anjali Karaneo Anuttaram Punyaketang Lokasang 14 dan 20. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan di setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang melimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita.
tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dia telah memberi kepadaku, Dia telah berbuat bagiku, Dia adalah kerabat rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya agar menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku dan para besar yang telah kalian capai. Halaman 26. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan damai yang telah dipaparkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki budi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin setelah bersinar terang mencapai nirvana dalam kehidupan ini. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelabukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia ksatria, brahmana, pedagang, peternak, kasta buangan maupun pembesih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan dharma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Tak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan. Halaman 32. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha,
Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. 34. Pansukula Gata. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal, demikian pula almarhum mengalami ketidakkekalan dan kelabukan. Semoga almarhum segera menyadari dan berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam lain sesuai dengan karma-karma yang pernah diperbuatnya semasa hidupnya. Kita renungkan Anicca Wata Sangkara di Romo Agung dan Doni untuk memetikan air di peti jenazah. Anicca Wata Sangkara upadawaya dameno upadikmaniro jati esa ditutup. Bagi keluarga yang sedang berduka, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, kita kembali akan mengingatkan tentang hukum ketidakkekalan yang berlaku pada siapapun tanpa kecuali. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Anicca, anicca, lambang tiada kekekalan. Seluruh semesta alam, hidup mati timbul tenggelam. Anicca, anicca, itulah corak yang nyata. Setiap materi dan batin timbul lenyap sepanjang masa. Sedih serta gembira, muda jadi tua, kumpul dan berpisah, berkembang dan layu, timbul lenyap tanpa berhenti, lahir tumbuh labuk mati. Anicca, anicca, itulah sumber derita. Bagi para bijaksana,
jika kelihatan nyata. Bunga yang mekar indah kini gugurlah juga, tak dapat dipertahankan semua. Badan pun demikian mengalami prosesnya, lahir tumbuh lalu mati. Anicca, anicca, salah satu hukum kesunyataan. Anicca, anicca, itu satu proses penderitaan. Kematian yang datang secara tiba-tiba di luar kekuasaan kita. Segala yang dicintai tak dapat dikokoi, pada akhirnya harus berpisah. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk itu berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Ya, kembali saya ikut menyatakan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Luri Pauigra. Di dalam ajaran Sang Buddha ada beberapa riwayat kehidupan Sang Buddha yang terkait dengan kematian. Cerita yang pertama ditulis dalam kitab suci. Sampai sekarang beberapa riwayat cerita-cerita ini masih sering dipakai di kalangan umat Buddha oleh para pembicara-pembicara untuk menyadarkan bahwa berpisah dengan orang yang amat dicintai, mau atau tidak mau, siapapun akan mengalaminya. Cerita yang pertama, ketika ada seorang ibu kehilangan cucunya. Ibu ini mempunyai anak cukup banyak, ada 10. 10 ini mempunyai anak-anak laki alias cucunya ibu ini. Ibu ini namanya Wisaka di dalam Sang Buddha. Ketika ditinggal mati oleh salah satu cucunya, dia amat menderita sekali. Setiap hari nangis-nangis. Kemudian Sang Buddha juga tahu yang tentang penderitaan kesedihan dari ibu Wisaka ini. Sang Buddha pun datang, kemudian menyampaikan diri, memberi wejangan kepada ibu Wisaka ini. Kamu baru saja kehilangan cucumu, kamu nangis sedih setiap hari, padahal cucumu banyak. Bagaimana kalau cucumu yang banyak itu satu persatu tiap hari mengalami kematian satu persatu? Apakah kamu akan nangis terus? Kemudian Wisaka mengatakan, harus setiap hari satu persatu cucu saya meninggal, padahal susu saya banyak. Saya tidak mungkin menangis lagi, karena saya sudah terbiasa menerima perpisahan. Seseorang yang tidak terbiasa menerima perpisahan akan menimbulkan duka, akan menimbulkan penderitaan. Seseorang yang berpisah itu lebih-lebih sudah kumpul sekian puluh tahun, pasti akan membentuk kemelekatan yang kita berharap akan tetap kita pertahankan sampai kapanpun. Namun ternyata hukum alam semesta tidak demikian. Siapapun yang pernah kumpul pada satu saat harus berpisah karena sebab-sebab. Ada perpisahan untuk sementara, pergi keluar kota atau kerja, namun ada perpisahan yang selamanya, yaitu kematian. Ditinggal kematian oleh suami, oleh ayah, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain, bukan saja dialami oleh Anda saat ini. Pada mulanya mereka memang sedih, tidak bisa menerima, bahkan tidak sedikit pula. Ada cerita yang kedua, yaitu Wisaka. Ini kehilangan anak tunggalnya. Bisa kita bayangkan, anak satu-satunya mengalami kematian, sampai stres berat, tidak bisa menerima, bahkan menimbulkan seperti agak gila. Dia menggendong anaknya yang sudah meninggal itu mencari obat, sekiranya ada obat yang bisa menghidupkan kembali anaknya ini. Ternyata setelah dicari kesana kemari, yang tidak dapat. Kemudian ada yang menyarankan ketemu Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha menyarankan, saya bisa menghidupkan anakku yang sudah mati dengan syarat kamu membawa biji lada dari keluarga yang belum pernah mengalami kematian. Dia antusias sekali mencari biji lada dari rumah-rumah yang keluarganya belum mengalami kematian.
ternyata setiap mendapatkan cicilada ketika ditanya apakah keluarga pernah meninggal, bukan saja pernah, bahkan juga keluarga, anggota-anggota keluarga juga banyak yang meninggal. Dia menyadari dari penjelasan dari tetangga-tetangga, dari orang-orang yang dikenalnya, ternyata kematian bukan saja dialami oleh cucunya, kematian juga pernah terjadi oleh keluarga-keluarga yang lain. Ada lagi yang cerita yang menyedihkan, Patacara. Patacara ini mempunyai suami, mempunyai 2 anak. Ketika dia pergi di sebuah hutan, kemudian suaminya dipatuk ular berbisa, meninggal suaminya. Di tempat itu juga ular berbisa. Dia mengalami kesedihan ditinggal suaminya. Kemudian dia berjalan dengan kedua anaknya mau menyeberangi sungai. Satu persatu anak pun, yang satu hanyut di sungai, yang satu dimakan burung elang. Dia menderita sekali, dia kehilangan orang-orang dekatnya. Setelah dia seorang diri, dia stres berat, dia pulang mau ke rumah orang tuanya. Di tengah perjalanan dapat kabar kedua orang tuanya juga baru saja meninggal. Hancur itulah perasaan dari Patacara ini. Namun Patacara ini tidak selamatkan, bisa menerima kematian-kematian orang dekat setelah menerima ajaran Sang Buddha. Sang Buddhanya menjelaskan sedikit saja sebetulnya. Namun apabila kita resapi, ya, kita renungkan, betul-betul bisa mencerahkan kita. Segala sesuatu yang terbentuk, siapapun suami kita, siapapun yang terbentuk, cepat atau lambat pasti akan mengalami kematian, mengalami perubahan. Beliau almarhum Bapak almarhum Bluri pernah mengalami kelahiran, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian karena sebab penyakit maupun faktor-faktor yang lain. Semoga meninggalnya almarhum bukan saja membuat putus asa, putus harapan istri maupun anak-anaknya. Semoga terpacu, anggaplah ini sebagai alat untuk lebih dewasa lagi, lebih berkembang lagi. Banyak anak-anak yang ditinggal orang tuanya justru mempunyai dedikasi, mempunyai juang yang tinggi untuk sukses dan maju. Selamat jalan almarhum, semoga jalannya terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan segera mungkin bisa menerima sehingga bisa membuka lembaran baru lebih baik lagi. Sadu, sadu, sadu. Namo doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka duka menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tenteram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah Bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah Bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah Bunda, membangkitkan kebajikan menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya
ayah bunda bagikan mustika, dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Kembali dibuka buku jasa-jasa yang ku perbuat kini atau di waktu lain, diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas tak ternilai. Mereka yang ku kasih serta terbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Menjadi harapan kita semua, almarhum segera menikmati alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri dengan memberi hormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih.